Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya punya satu pertanyaan sederhana buat Anda. Dan saya percaya pertanyaan ini kemungkinan besar juga menghantui banyak orang. Pertanyaannya adalah, kenapa hidup ini terasa kosong? Mungkin walau kita sudah melakukan semua hal yang benar, mungkin Anda tahu rasanya Anda sudah ibadah, Anda sudah melayani, sudah ikut kelompok kecil, komsel, tapi ada ruang kosong di dalam hati Anda. Atau sebaliknya, mungkin Anda sedang menjauh dari Tuhan, tapi malah merasa lebih bebas. Tapi anehnya bukan damai yang datang, tapi kebingungan. Semacam mungkin Anda merasa kehilangan arah. So, pernahkah Anda merasa seperti sedang berjalan tapi tidak tahu kemana? Dan hari ini, saat ini, saya mau ajak Anda mundur sejenak, bukan ke masa kecil Anda, bukan ke titik jatuh pertama Anda, tetapi lebih jauh lagi ke momen ketika segala sesuatunya mulai rusak, ketika arah hidup manusia mulai kabur, dan ketika hubungan manusia dengan Tuhan mulai retak. Dan inilah the rapture. Sebuah kata yang menggambarkan keterputusan total, seperti kabel putus, seperti tangan yang terlepas dari genggaman, dan saat hubungan itu putus, bukan hanya Tuhan yang menjauh, tapi kita pun kehilangan arah, kehilangan identitas, dan kehilangan damai. Kalau Anda pernah merasa, saya nggak tahu saya siapa lagi. Mungkin Anda sedang hidup di tengah rapture, keterputusan hubungan dengan Tuhan. Kita hidup di zaman di mana semua ini serba cepat, serba sibuk, serba canggih. Tetapi di balik semuanya itu banyak orang kelelahan secara batin. Banyak orang yang merasa, saya capek jadi saya. Dan ironisnya kita sering nggak tahu kenapa atau bahkan lebih parah kita belajar hidup dengan kekosongan itu. Kita pikir ya udahlah, memang hidup seperti itu. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa hidup itu bukan didesain seperti itu oleh Tuhan. Bukan seperti itu desain awalnya Tuhan. So, di dalam video ini izinkan saya untuk mau mengajak Anda langsung untuk mencari sebuah solusi. Saya mau kita gali dulu kenapa semua ini bisa terjadi. Dan jawabannya bukan hanya ada di motivasi, bukan hanya ada di sebuah teori self-help, bukan di algoritma Instagram tentunya atau TikTok atau media sosial yang lain. Jawabannya ada di taman yang pernah sempurna, yaitu taman apa? Taman Eden. Dan kita akan melihat di dalam Kejadian 3 ayat 1-13, kita akan lihat di situ sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah cerita yang bukan hanya kisah tentang Adam dan Hawa saja, tetapi ini adalah cerita tentang kita, cerita tentang Anda dan saya, tentang momen ketika manusia pertama kali menyimpang dari Tuhan dan sejak saat itu dunia tidak pernah sama lagi. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita jujur dulu. Apakah Anda benar-benar dekat dengan Tuhan atau cuma kelihatan rohani? Apakah Anda tahu kemana hidup Anda menuju? Apakah Anda benar-benar punya damai? Atau cuma tenang aja di luar, tapi nggak ada damai sejahtera yang ada di dalam. Kalau Anda bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan itu, berarti Anda sedang berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena video ini untuk Anda. Karena kalau kita bisa memahami apa yang rusak, maka kita bisa melihat harapan untuk pemulihan. Jadi, tetap lihat video ini, tetap tonton saya, jangan skip, jangan loncat langsung akhir karena setiap bagian dari kisah ini akan membuka mata Anda, akan membawa Anda selangkah lebih dekat untuk kembali ke pelukan Tuhan. Dan di akhir video ini saya akan tunjukkan bahwa meskipun kita hancur karena keterpisahan dengan Tuhan, tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menyerah dan Dia sedang menyiapkan jalan kembali untuk kita. So, next. Slide berikutnya,
Kita akan telusuri struktur naratif Kejadian 3 dan bagaimana taman yang indah itu menjadi panggung kerusakan terbesar umat manusia. Di dalam bagian ini adalah bagian inti pertama dari kisah ini. Kita akan melihat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 bagian Alkitab yang menjadi titik balik semua sejarah manusia. Tapi sebelum kita gali maknanya, kita akan melihat dulu struktur dan konteksnya terlebih dahulu. Karena ini bukan sekedar cerita makan buah. Kita tahu ya Adam dan Hawa makan buah, pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ini adalah sebuah narasi cerita yang sangat sengaja dan penuh makna teologis yang dalam. Jadi struktur naratif di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 13 ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bagian yang pertama itu dialog antara ular dan perempuan ayat 1 sampai 5. Jadi ular ini tidak langsung menggoda, tapi dia bertanya. Dia bertanya dengan membengkokkan persepsi Hawa. Inilah langkah pertama dari apa? Disinformasi rohani. Sepertinya benar, tetapi membelokkan sedikit ular ini. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah tindakan manusia. Hawa dalam hal ini dia melihat, dia mengambil, dan dia memberi. Ini dilihat dari ayat yang ke-6. Karena perempuan itu, Hawa itu dia melihat bahwa buah itu baik, lalu dia mengambil, lalu dia makan dan dia berikan ke suaminya, ke Adam. Dan inilah adalah titik kritis dari kejatuhan manusia. Lalu bagian yang ketiga, di dalam kejadian ini adalah reaksi langsung ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka malu dan mereka menutup diri. Di ayat yang ketujuh, mata mereka terbuka, tetapi bukan tercerahkan, melainkan terkejut akan kehilangan. Mereka menjahit daun ara. Ini adalah usaha pertama manusia untuk menutupi kegagalan spiritualitasnya. Dan yang keempat, nanti kita akan lihat bahwa ada pertemuan dengan Tuhan di ayat 8 sampai 11. Tuhan berjalan di Taman Eden, tetapi yang terjadi apa? Mereka sembunyi, manusia sembunyi. Dan Tuhan bertanya, "Di manakah engkau, Adam dan Hawa?" Mereka sembunyi. Dan bagian yang kelima, tentang dalih dan saling menyalahkan, yang ada di ayat 12 sampai dengan 13. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan relasi ini bukan hanya dengan Tuhan yang rusak, tetapi antar sesama juga yang rusak. Ini bukan sebuah kisah dongeng. Ini adalah peta kejatuhan manusia yang terjadi secara bertahap. Dan tahukah Anda sayangnya ini masih terjadi sampai hari ini juga. Kalau Anda pernah menyalahkan orang lain untuk kekosongan rohani Anda, kisah ini berbicara tentang Anda. Jadi kita akan perhatikan, satu hal penting di Kejadian 3 ini tidak berdiri sendiri. Pasal ini terletak dalam konteks dual pasal sebelumnya yang menggambarkan penciptaan dunia dan Taman Eden. Taman Eden bukan hanya taman biasa, kita tahu itu. Para teolog dan para ahli perjanjian lama sepakat bahwa Taman Eden ini memiliki struktur dan fungsi seperti bait suci. Mari kita lihat bahwa taman ini adalah sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti bait suci di kemudian hari, taman ini juga adalah ruang kudus, di mana Tuhan berjalan bersama dengan manusia, di mana Tuhan ketemu, berbicara secara langsung, tatap muka dengan manusia. Taman ini juga ada batas, ada pusat, ada simbol kehidupan, yaitu pohon kehidupan. Dan ada kehendak Tuhan yang jelas. Jadi saat manusia melanggar perintah di taman, itu bukan hanya melanggar aturan, tetapi apa? Lebih dari itu, dia sedang mencemari tempat kudusnya Tuhan. Di dalam dunia kuno, timur, dekat dosa di tempat kudus, itu adalah pelanggaran yang serius. Kita tahu pada zaman perjanjian lama ketika imam masuk ruang maha kudus, kakinya harus diikat.
dan harus dikasih sebuah lonceng di kakinya. Karena ketika imam itu melanggar, maka dia akan mati saat itu juga. Dan orang di luar yang pegang tali itu dengan pasang diikat, dia bisa menarik imam yang mati di dalam ruang Maha Kudus. Karena tidak ada yang berani masuk sembarangan ke ruang Maha Kudus. Jadi ini bukan hanya kriminalitas, tapi sebuah pengkhianatan akan relasi dan kedaulatan Allah. Mungkin itu sebabnya Anda dan saya mungkin merasa kosong setelah berdosa. Karena secara batin kita tahu bahwa kita sudah keluar dari mana? Dari tempat kudus itu. Dan teks ini juga mengandung unsur pengadilan naratif, karena Tuhan hadir, manusia sembunyi, dan ada percakapan yang terjadi. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Tuhan nggak langsung menghukum, dia bertanya. Tuhan bertanya apa? Di manakah engkau? Dan pertanyaan ini penting, ini adalah pertanyaan relasional, bukan investigatif. Seolah-olah Tuhan berkata, aku tahu kamu jatuh, tapi aku masih mencarimu. Dan sejak saat itu Alkitab dipenuhi dengan kisah tentang Allah yang terus mencari manusia. Jadi sekarang kita tahu kejadian 3 ini bukan sekedar tragedi pribadi. Ini adalah momen pecahnya relasi antara surga dan bumi. Dan jika kita ingin tahu mengapa hidup kita rusak hari ini, kita harus lihat 3 hal besar yang ikut rusak dalam kisah ini, yaitu relasi kita dengan Tuhan, identitas kita sebagai manusia, dan arah hidup dan tujuan eksistensi kita. Dan ketika hal itu, kita akan bongkar satu-satu dalam bagian berikutnya. So next, kita akan mulai dengan poin yang pertama, bagaimana dosa itu memutus relasi bukan hanya melanggar aturan. Kita baru saja lihat struktur kejadian 3 yang membawa kita kepada sebuah tragedi besar, keputusan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk jujur sebentar. Bukan tentang teologi, bukan tentang Alkitab, tapi tentang hidup Anda sendiri. Ada sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Anda. Pertanyaannya, jika Allah itu baik dan saya ini orang percaya, mengapa hidup saya kacau? Apa hidup saya susah? Kenapa saya masih merasa kosong? Kenapa hati saya tetap gelisah? Walaupun saya rajin berdoa, kenapa saya tetap merasa jauh meskipun saya aktif pelayanan? Ini bukan tentang keyakinan kita di atas kertas, ini tentang jarak yang kita rasakan dalam hati. Saya tahu banyak dari kita suka nanya hal ini. Kita tahu, kita takut dibilang kurang iman, kurang bersyukur, kurang percaya. Tapi coba lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka jujur tentang kekacauan batin mereka. Contoh pemazmur katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayub pernah berkata, lebih baik aku tidak dilahirkan. Bahkan Yesus di kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau Anda pernah bertanya, kenapa saya merasa jauh dari Tuhan? Anda tidak sendiri. Ada seorang tokoh, Leo Tolstoy, sastrawan besar Rusia, dia katakan, orang mengira kebahagiaan ada di dalam harta, ketenaran, kekuasaan. Tetapi ketika mereka punya semua itu, mereka sadar itu semua kosong. Jim Carrey, kita tahu aktor Hollywood, dia juga pernah berkata, saya harap semua orang bisa jadi kaya dan terkenal supaya mereka tahu bahwa ini bukan jawabannya. Jadi kadang kita salah mengira, kita berpikir bahwa hidup kacau itu karena belum mencapai sesuatu. Tapi sebenarnya, tahukah Anda bahwa kekacauan itu muncul karena kita terputus dari sesuatu. Dan inilah kejadian 3 yang bantu kita paham bahwa masalah utama manusia bukan kondisi luar, tapi relasi yang terputus. Bukan karena Anda belum cukup baik, tetapi Anda kehilangan pusatnya. Bayangkan hidup Anda ini seperti sepeda, dan semua bagian bisa lengkap, tapi kalau poros tengahnya hilang, semua akan berantakan saat bergerak, bahkan nggak bisa bergerak sama sekali. Inilah mengapa pertanyaan ini penting. Jika Allah itu baik, mengapa hidup saya ini terasa rusak? Susah hidup saya. Pertanyaan ini bukan penghujatan, ini undangan untuk kita menggali lebih dalam karena
kita tidak sedang mencari kambing hitam. Kita sedang mencari akar masalahnya dan akar itu ada di mana? Ada di dosa pertama manusia. So, hari ini izinkan saya nggak akan mengasih Anda jawaban yang simple. Saya nggak akan bilang, "Berdoa lebih banyak, semua pasti akan baik." Karena kenyataannya kita tahu bahwa tidak semua semudah itu hanya dengan berdoa. Kita harus kembali ke akar, kita harus melihat bagaimana kejatuhan itu terjadi dan apa yang benar-benar rusak di dalam diri kita. Dalam bagian berikutnya, kita akan menelusuri satu persatu apa yang sebenarnya dimaksud dengan dosa, kenapa dosa bukan cuma soal melanggar aturan, tapi soal pemberontakan relasional, dan bagaimana itu mengubah cara kita melihat Tuhan, cara kita melihat diri sendiri, dan bagaimana cara kita melihat hidup ini. Kalau Anda pernah merasa seperti ini, "Kenapa saya seperti kehilangan arah? Kenapa saya nggak tahu saya ini siapa? Kenapa saya nggak bisa merasa damai meski semua orang bilang hidup saya ini sukses?" So, video ini bukan cuma buat Anda, tapi video ini tentang Anda. Jadi next, di bagian berikutnya kita akan melihat bahwa dosa bukanlah sekedar pelanggaran moral, melainkan pemberontakan terhadap relasi. Kita akan buka Kejadian 3 ayat 8 sampai 9 dan dengar sendiri suara Allah yang berkata, "Di manakah engkau?" Di dalam poin pertama kita lihat bahwa retaknya relasi dengan Allah. Jadi, mari kita mulai bahwa dosa itu bukan dimulai dari pelanggaran hukum, tapi dari mana? Dari keretakan relasi. Karena firman Tuhan katakan, Kejadian 3, 8, 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kalau kita baca ini dengan cepat, mungkin kita anggap bahwa ini momen kayak ketahuan gitu ya, orang ketahuan, "Lah kamu ketahuan ya." Tetapi ini lebih dari itu. Ini adalah detik pertama di dalam sejarah manusia ketika suara Tuhan tidak lagi mengundang sebuah kedamaian di dalam hati manusia, tetapi memunculkan ketakutan. Pertanyaannya adalah buat Anda, apakah suara Tuhan hari ini membuat Anda damai atau membuat Anda sembunyi dari Tuhan, takut dari Tuhan? Maka kita melihat lebih dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dosa itu bahasanya adalah hata, yang artinya meleset dari sasaran. Jadi dosa itu bukan cuma berbuat jahat, tapi dosa itu tidak lagi hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dosa itu berarti kehilangan pusat. Dosa adalah hidup yang tanpa arah yang benar dan ketika arah hidupnya berubah, relasinya pun ikut rusak. Perhatikan cara Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini, apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Apakah Tuhan nggak tahu Hawa sembunyi di mana? Tentu Tuhan tahu, dia tahu segalanya. Tapi ini bukan pertanyaan GPS gitu ya. Adam posisimu di mana? Enggak. Tapi ini adalah pertanyaan relasi. Ini adalah suara kasih, bukan suara interogasi. Ini adalah semacam Tuhan itu berkata, "Aku rindu engkau. Kenapa kamu menjauh, Adam?" Dan sekarang berapa banyak dari kita yang hari ini masih lari dari suara itu. Masih lari dari suara Tuhan ketika Tuhan panggil kita. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda terlalu rusak untuk kembali. Mungkin Anda berpikir, "Oh Tuhan sudah kecewa dengan saya." Mungkin Anda berpikir Anda nggak layak lagi. Tapi perhatikan, Tuhan tetap datang loh. Tuhan tetap cari manusia. Tuhan tetap memanggil. Ini dosa bukan pertama-tama soal perbuatan, tapi soal apa? Keterputusan. Dan begitu relasi ini terputus, semuanya ikut goyah. Tujuan manusia hidup jadi kabur, gairah rohaninya hilang, damai sejahteranya hilang juga. Jadi sejak saat itu manusia tidak hanya merasa bersalah, tapi juga merasa sendirian. Jadi kalau kita mau lihat secara simbolik mengapa ini terjadi di taman, kita tahu bahwa Taman Eden ini adalah tempat
kudus. Tuhan berjalan bersama manusia ini bukan sekedar taman, ini adalah tempat hadirat ilahi. Di dalam budaya timur dekat kuno, tempat ini seperti disebut mikdas, tempat tinggal dewa. Jadi dosa di Taman Eden ini sama dengan pemberontakan di dalam bait suci yang sungguh-sungguh luar biasa. Itulah sebabnya ketika Anda berdosa, Anda bukan hanya jatuh saja, tapi Anda merasa terputus hubungan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Yang memisahkan kamu dari Allah ialah segala kejahatan." Kejahatan kita memisahkan, dosa kita memutuskan, dan suara Tuhan yang dulunya menyejukkan, kini terasa menakutkan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak datang dengan murka terlebih dahulu. Tuhan datang dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Artinya apa? Tuhan masih cari engkau. Tuhan itu belum menyerah atas kamu. Dan Tuhan itu ingin Anda ini kembali kepada Tuhan. Dan pertanyaan itu Tuhan masih tanyakan sampai hari ini. Jadi jika hari ini Anda merasa bahwa jauh dari Tuhan, tidak pantas untuk kembali atau malu dengan keadaan spiritual Anda, malu dengan keadaan rohani Anda, ingat ini bahwa Tuhan sampai sekarang dia masih panggil engkau. Dan suaranya bukan untuk menghakimimu, tapi dia untuk memanggil, untuk memulihkan Anda. Dan di dalam bagian berikutnya kita akan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri manusia saat relasi itu putus. Bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi kehilangan identitasnya. Dalam slide berikutnya, next, kita akan bongkar makna terdalam dari kehilangan identitas dan bagaimana dosa bukan hanya membuat kita bersalah, tapi buat kita lupa juga siapa kita sebenarnya. Jadi dalam poin ini, kita akan melihat bahwa ada sebuah identitas yang terkoyak dalam Kejadian 3 ayat 7. Kalau dosa itu memutuskan relasi dengan Tuhan, maka langkah berikutnya adalah ini. Kita mulai kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka memang telanjang, tapi enggak, malu mereka. Tapi sekarang ketika mata mereka terbuka, mereka malah mulai menutup diri. Ini momen ketika manusia untuk pertama kalinya merasa tidak cukup. Dan itulah yang terjadi pada kita hari ini. Kita hidup dengan perasaan tidak cukup. Tidak cukup baik, tidak cukup berharga, tidak cukup layak. Pernahkah Anda berpikir kapan terakhir Anda merasa malu? Bukan karena dosa Anda, tapi karena Anda merasa nggak cukup. So, kita akan menggali lebih dalam. Kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam Roma 3 ayat 23 yang menggambarkan kondisi manusia, yaitu adalah histerountai, yang artinya apa? Sedang kekurangan, terus-menerus kehilangan yang vital. Jadi dosa ini bukan dosa yang sebagai titik kejadian, tapi kondisi yang berkelanjutan. Kita terus hidup di bawah standar kemuliaan Allah. Ketika firman Tuhan itu ketika manusia berdosa, dia kehilangan, terus-menerus kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dosa bukan hanya kesalahan moral, tapi krisis identitas. Karena manusia, kita tahu bahwa di pelajaran sebelumnya, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Diberi kemuliaan, diberi kehormatan, dan diberi misi. Tetapi saat hubungan itu putus, gambar itu jadi pudar, gambar itu jadi kabur, dan identitasnya ikut retak. Mungkin itu sebabnya banyak orang bingung dengan jati dirinya, karena kita nggak coba mengenal diri kita tanpa kita mengenal siapa Tuhan. Dan kita tahu di Roma 3:23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam frasa kehilangan kemuliaan itu di situ bukan berarti kehilangan itu hilang selama-lamanya, tapi kita hidup tanpa akses terhadap sumbernya. Ilustrasinya seperti bayangkan Anda punya smartphone, tapi nggak punya chargernya. Bisa nyala untuk sesaat, tapi lambat laun kalau baterainya itu habis, ya nggak bisa dipakai lagi, bukan? Karena apa?
nggak ada chargernya, terputus dari sumber listriknya, sumber dayanya. Dan inilah yang terjadi saat manusia mulai menyematkan daun ara itu, dia menutupin dirinya karena malu. Ini bukan masalah fashion ya, tapi ini usaha pertama manusia untuk menutupi apa? Luka rohaninya dengan solusi yang manusia temukan sendiri. Jadi kalau sampai hari ini kita masih melakukan hal yang sama, kita menutupi kekosongan hati dengan pencapaian, berusaha mencapai sesuatu, kita menutupi rasa malu, berusaha dengan memvalidasi sosial, minta validasi dari orang-orang, kita menutupi kegagalan dengan mencoba performa agama, melayani. Tapi tahukah Anda, luka batin itu tidak pernah sembuh hanya karena kita menutupi gejalanya. Intinya apa? Ketika dosa masuk, kita bukan cuma merasa bersalah, kita merasa rusak. Dan ketika seorang merasa rusak, dia mulai percaya kebohongan ini. Dia mulai percaya bahwa saya ini hanya melakukan kesalahan. Dia percaya bahwa dia adalah kesalahan. Tapi dengar baik-baik, itu bukan suara Tuhan, itu suara penuduh. Karena suara Tuhan bukan berkata kamu rusak, Anda rusak. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu milikku dan aku sedang panggil kamu balik. Di Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini ciptaan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu identitas Anda yang sejati. Tapi untuk itu Anda ditarik kembali ke identitas itu. Anda harus sadar bahwa kita ini pernah kehilangan. Dan kalau Anda nggak bisa pulang ke rumah, kalau Anda tidak sadar bahwa Anda tersesat, gimana caranya Anda mau pulang kalau Anda nggak sadar kalau Anda tersesat? So, jadi mari kita jujur sekarang. Apakah Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan? Apakah Anda hidup dari identitas yang Tuhan taruh di dalam hidupmu? Atau Anda sekedar mengejar eksistensi hidup? Di slide berikutnya kita akan melihat bahwa bukan hanya relasi yang rusak dan identitas yang kabur, tapi arah hidup pun ikut hilang. Kita akan masuk ke realita yang paling universal, manusia hidup tapi tidak tahu sedang kemana. Dan poin 3 ini kita akan belajar tentang arah hidup yang kabur. Kejadian 3:6 ayat dan Kejadian 3 ayat 13. Kita akan lihat bahwa firman Tuhan katakan perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, lalu dia mengambil buahnya, makan, diberikan kepada suaminya. Kita lihat bahwa dosa pertama manusia itu bukan ketika ketika Hawa membunuh seorang. Tetapi ketika apa? Ketika mereka, Adam dan Hawa, memutuskan relasi dengan Allah. Dan bahwa keretakan itu langsung merusak identitas manusia. Tapi ada satu efek lagi yang sangat nyata dan sangat relevan buat hidup Anda dan saya hari ini. Yaitu apa? Dosa membuat arah hidup kita ini kabur, nggak jelas. Kita mau hidupnya gimana nggak jelas. Karena di dalam Kejadian 3 ayat 16 ini katakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakan. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun ikut memakannya. Kalau kita mau lihat urutannya. Hawa itu dia pertama kali lihat. Setelah lihat, dia ambil. Setelah dia ambil, dia makan. Makan sendiri. Dan dia kasih ke suaminya. Si Hawa ini tidak ada doa dulu, dia nggak tanya Tuhan dulu. Sama juga dengan Adam. Dia nggak tanya dulu Tuhan dulu, Tuhan boleh nggak? Gitu. Dia nggak tanya. Itulah pola hidup manusia saat arah hidupnya kehilangan pusat. Semua berdasarkan apa? Kelihatannya baik. Seringkali manusia hidup karena apa? Karena melihat, oh kelihatannya ini baik, kelihatannya luar biasa. Ajar aja. Dan ini bukan cuma kisah tentang buah. Ini adalah sebuah kisah tentang keputusan otonom. Keputusan hidup menurut kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Lalu di ayat 13,
Hawa itu juga berkata, "Ular itu memperdaya aku, maka aku makan." Jadi ketika arah hidup tidak lagi dipandu oleh suara Tuhan, kita mulai percaya suara yang lain. Bahkan suara apa? Suara yang menyesatkan. Dalam konteks Hawa ini ya, suaranya iblis yang ular itu. Di dalam firman Tuhan Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, "Kita ini sesat seperti domba, masing-masing ambil jalannya sendiri." Tahukah Anda bahwa Anda ini tidak harus jadi jahat untuk tersesat? Anda cukup berjalan dengan diri sendiri sebagai pusatnya, maka dapat dijamin Anda pasti tersesat. Di dalam bahasa Ibraninya, kata yang sering dipakai untuk berbalik atau menyimpang itu adalah suf. Artinya bisa positif yaitu pertobatan, tapi juga bisa negatif yaitu penyimpangan arah. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 6 ini artinya apa? Dia menyimpang dari jalur yang seharusnya. Inilah akibat dosa. Bukan cuma jauh dari Allah, tetapi juga kehilangan arah hidup. Kita hidup, kita bergerak, kita sibuk, tapi kita tidak tahu sedang menuju kemana. Sebuah pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa hidup Anda padat, tapi hampa? Apakah Anda merasa hidup Anda jalan terus, is okay, tapi kok nggak pernah sampai-sampai? Anda bisa aktif pelayanan, sibuk di pekerjaan, aktif di komunitas rohani, tapi Anda tetap bingung masalah arah hidupmu tuh sebenarnya mau kemana. Karena tanpa Tuhan, arah hidup kita hanya mengikuti perasaan atau tekanan dari luar. Kalau Anda tidak hati-hati, maka Anda akan menyimpang lebih jauh daripada yang Anda kira. Dan tahukah Anda bahwa ini kebenaran pahitnya? Dosa kita itu menghilangkan sama sekali kompas batin kita. Kita mulai bergantung kepada apa yang terlihat baik, bukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi hati-hati. Dan ini bukan cuma masalah moral, ini adalah masalah navigasi terhadap eksistensi hidup kita. Sama seperti mobil, kalau dia jalan nggak ada GPS, ada kabut bahkan. Pas suara Tuhan di dalam hidup kita, kita hanya bisa menebak-nebak, oh kira-kira mana jalan yang terbaik. Mungkin kalau kita hanya menebak, bisa jadi kita sedang berjalan menuju jurang dan mati. Kadang kita nggak butuh jawaban baru, kita butuh arah yang benar. Tapi dengar ini baik-baik bahwa walaupun manusia menyimpang, ingat Tuhan tetap cari Anda. Tuhan tetap panggil Anda. Dan arah hidup yang benar bisa dipulihkan jika kita kembali kepadanya. Jadi hari ini, saat ini, jika Anda merasa hidup Anda nggak jelas arahnya, Anda sudah mencoba banyak hal tapi tetap kosong, jika Anda merasa ini sudah terlalu jauh, maka slide berikutnya kita akan melihat apa sebenarnya yang rusak secara menyeluruh akibat dosa, bagaimana Tuhan tidak tinggal diam. Kita akan menyimpulkan 3 kerusakan besar akibat apa? Akibat dosa. Dan mulai melihat bagaimana semua itu bisa dipulihkan kembali. Jadi ada 3 dimensi kerusakan dosa. Mari kita berhenti sejenak. Kita sudah mentelusuri perjalanan manusia dari Eden. Sekarang waktunya kita tarik garis lurus. Kita perlu tanya pada diri kita, apa sih yang sebenarnya rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Bukan hanya satu hal, tapi 3 dimensi kehidupan hancur serentak. Pertama, retaknya relasi dengan Tuhan. Kita tidak lagi lari kepadanya. Kita mulai lari darinya, menjauh dari Tuhan. Kita tidak menuju Tuhan, justru kita menjauh dari Tuhan. Doa jadi beban, ibadah jadi rutinitas. Suara Tuhan terasa jauh, bahkan terasa menakutkan. Dan yang paling parah, kita pikir itu normal. Itu yang parah. Relasi retak
bukan hanya saat kita melawan Tuhan saja, bukan hanya saat kita melakukan dosa saja, tapi bahkan saat kita berhenti merindukannya. Relasi rusak itu bahkan saat itu berhenti ketika kita berhenti untuk mencari Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya identitas diri. Kita mulai mengenal diri kita lewat apa? Prestasi. Kita punya prestasi banyak, kita dipuji, kita diterima orang. Bukan lagi dari fakta bahwa kita ini ciptaan siapa? Kita ini ciptaan Tuhan yang dikasihi. Ingat bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka langsung menutupi diri. Artinya apa? Mereka merasa tidak layak, mereka merasa nggak cukup, mereka merasa tidak aman. Oleh karena itu ketika kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, dunia ini yang akan memberitahu Anda siapa Anda. Dunia ini yang akan mendikte Anda. Dan itu bahaya. Karena itu datang sama Tuhan. Supaya Anda tahu siapa Anda di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kaburnya, hilangnya arah hidup, nggak jelas hidup kita mau kemana. Mungkin sekarang Anda dan saya tetap hidup. Anda dan saya tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap berlari, melakukan apapun yang kita suka, apapun yang kita bisa. Tapi nggak jelas arah hidupmu tuh kemana. Nggak jelas rencana Tuhan di dalam hidupmu tuh apa. Kenapa? Karena dosa itu merusak kompas internal kita. Dosa itu merusak tujuan arah hidup kita ini mau kemana. Dosa merusak itu. Jadi kita mudah terbawa arus. Oh ada kalau sekarang FYP, oh ikut FYP, sosial media seperti itu. Oh orang-orang ini kok pengajarannya gitu, wah kita ikut ke pengajaran yang sesat. Budayanya yang nggak benar kita ikut, kita mengikuti ekspektasi orang, kita mengikuti bahkan ketakutan kita. Oh kita takut nggak dianggap sama orang, oh kita akhirnya mengikuti karena kita takut nggak dianggap. Atau kita ingin apa? Mengikuti ambisi yang kosong di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di Yesaya, setiap orang menyimpang dari jalannya sendiri, tersesat. Tanpa suara Tuhan, arah hidup kita hanya jadi kombinasi antara trauma dan asumsi. Jadi ketiga hal ini, relasi, identitas, dan arah, ini adalah tiga fondasi utama dari kehidupan manusia. Dan dosa tidak hanya merusak satu, tapi dia hantam tiga-tiganya sekaligus. Kita merasa jauh dari Tuhan, kita bingung siapa diri kita nggak ngerti lagi kemana arah hidup kita ini. Itulah mengapa ada satu tokoh yang namanya Agustinus, dia pernah berkata, hati kami gelisah sampai kami beristirahat dalam Engkau. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita ini kosong. Karena tanpa identitas ini kita ini lelah, kita mengejar ke sana kemari. Dan tentunya tanpa arah kita ini tersesat. Dan di tengah semua itu, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak diam. Dan di momen ini kita perlu jujur. Apakah Anda hidup dalam relasi yang nyata dengan Tuhan? Apakah Anda tahu siapa Anda dalam pandangan Tuhan? Dan apakah arah hidup Anda ditentukan oleh panggilannya atau tuntutan dunia? Kalau Anda menjawab tidak yakin untuk ketiganya, berarti kabar baik ini akan sangat berarti untuk Anda. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mencari, bahkan setelah manusia jatuh. Bahkan setelah relasi retak, identitas rusak, arah hilang, Tuhan tetap memanggil, di manakah engkau, di manakah Anda. Dan dari saat ini dimulailah rencana pemulihan terbesar sepanjang sejarah. Slide berikutnya kita akan melihat, kita akan masuk ke dalam bagian paling pribadi bagaimana suara Tuhan hari ini masih memanggil Anda dan bagaimana Anda bisa menjawabnya. Sekarang kita berhenti sejenak. Bukan cuma berpikir lebih dalam, tapi coba untuk mendengar lebih dalam. Tuhan bertanya kepada Anda, di manakah engkau? Dan pertanyaan ini bukan hanya untuk Adam. Pertanyaan ini juga untuk Anda saat ini. Anda dimanapun Anda berada saat ini, Anda yang menonton video ini.
Bukan karena Tuhan nggak tahu di mana Anda, tapi karena kita ini sering lupa bahwa kita ini hilang. Kita hilang, terputus koneksi dengan Tuhan. Kadang yang paling berbahaya bukan orang yang melawan Tuhan, tetapi orang yang nggak ngerti, orang yang nggak sadar bahwa sedang jauh dari Tuhan, orang yang sedang melakukan aktivitas normalnya, bahkan dia tetap beribadah, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang jauh dari Tuhan. So, jadi saat ini saya ingin Anda merenung, bukan soal apakah saya orang baik, oh enggak. Tapi soal apakah Anda masih berjalan bersama dengan Tuhan, atau sudah bersembunyi di balik rutinitas rohani. Apakah suara Tuhan masih jadi suara yang Anda cari, atau sudah menjadi suara yang Anda hindari karena Anda takut? Tuhan tidak datang dengan tudingan, Dia datang dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Aku mencarimu, Tuhan cari engkau, Tuhan merindukan engkau, dan Tuhan belum selesai dengan engkau. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Anda respon suara Tuhan ini? Sekalipun Anda mungkin berpikir, "Oh, saya terlalu jauh, saya terlalu rusak, saya terlalu malu untuk ketemu dengan Tuhan." Tapi dengar ini, bahwa Tuhan tetap datang ke taman. Dia tahu Anda gagal, tapi dia nggak menyerah. Bahkan setelah dosa, Tuhan tetap datang. Jadi hari ini saya ingin Anda hentikan pelarian, bukan pelarian secara fisik, tapi pelarian hati. Berhenti untuk menyibukkan diri agar tidak merasa kosong. Berhenti pakai pelayanan sebagai topeng untuk menutupi kegelisahan Anda. Berhenti untuk menyalahkan masa lalu. Hati Anda tidak butuh perbaikan kecil, dia butuh dipulihkan ke pusatnya, yaitu siapa? Tuhan sendiri. So mari kita responi, bukan dengan argumen, tapi dengan apa? Kerendahan hati. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan sedang berbicara dengan Anda melalui video ini, jangan abaikan dan jangan tunda. Karena itu katakan dalam hati Anda, doa kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, aku mendengar Engkau. Aku tidak ingin lari lagi Tuhan. Aku datang walaupun malu, walaupun takut, walaupun belum sempurna, tapi aku datang. Karena apa? Karena Engkau yang memanggil. Karena Engkau adalah rumah di mana aku pulang." Amin. Mungkin ini bukan momen yang spektakuler, tapi bisa jadi ini adalah awal dari pemulihan hidup Anda. Amin. Karena itu kabar baiknya adalah Tuhan bukan hanya cari Anda, tapi Dia sendiri yang akan apa? Buka jalan pulang. Dia nggak cuma cari Anda, tapi Dia sediakan jalan pulangnya untuk Anda jalan, untuk Anda melewati jalan. Dan di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana kabar baik mulai muncul bahkan di tengah reruntuhan Taman Eden. Tuhan sudah menyiapkan janji pemulihannya bahkan sebelum manusia meminta. Di sini kita akan melihat kabar baik di tengah kejatuhan itu. Kita sudah membahas betapa dalamnya kerusakan akibat dosa. Kita sudah membahas tentang relasi yang retak, identitas yang koyak. Kita juga sudah membahas arah hidup yang kabur. Dan setelah semua itu sangat wajar kalau seorang bertanya, masih nggak ada harapan buat aku? Tahukah Anda jawabannya adalah iya. Dan bukan cuma karena manusia yang datang ke Tuhan, tapi karena Tuhan yang turun dan datang kepada manusia. Harapan dalam Alkitab itu tidak pernah dimulai dari manusia. Tahukah Anda bahwa harapan itu selalu dari Allah yang terlebih dahulu datang? Jadi, kalau kita mau kembali lagi dalam kejadian di Taman Eden, tepat setelah dosa pertama, tepat setelah kerusakan pertama, Tuhan tidak menutup cerita, tapi sebaliknya Dia memberikan janji yang pertama. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan ini yang disebut oleh banyak teolog sebagai proto-evangelion, Injil pertama. Tuhan tidak menunggu manusia bertobat, Dia langsung menanamkan benih penebusan.
Janji ini tidak sekedar puisi. Ini adalah nubuatan langsung tentang datangnya Mesias, tentang seorang dari keturunan perempuan yang suatu hari akan menghancurkan kuasa dari si jahat. Walaupun dia sendiri harus terluka di atas kayu salib, kita tahu. Dan inilah yang Yesus genapi. Firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10, Yesus katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata kuncinya adalah apa? Mencari dan menyelamatkan. Artinya apa? Tuhan itu nggak pasif. Dia datang dan dia cari. Dia itu tidak menunggu kita temukan jalannya. Dia datang dan dia menunjukkan jalan itu. Bahkan lebih dari itu, dia sendiri menjadi jalan itu. Yesus sendiri menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di saat Anda berpikir Tuhan tidak mungkin orang seperti Anda. Nggak mungkin cari orang yang seperti Anda yang sudah terlalu jauh. Ingat, Yesus justru datang untuk mencari Anda. Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Amin. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Penebusan dimulai bukan dari puncak bukit, tapi dari rentuhan taman. Bukan dari keberhasilan manusia, tapi dari kegagalan yang Tuhan tebus. Dan jika taman adalah tempat kejatuhan, maka salib adalah tempat kemenangan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi masih adakah harapan, tapi apakah Anda mau menjawab harapan itu? Pemulihan dimulai bahkan saat Anda lebih kuat. Tapi bukan saat Anda lebih kuat, bukan saat Anda mau menjadi kuat, enggak. Tapi bahkan saat Anda berhenti berlari dan Anda katakan, ya Tuhan aku datang. Di situ pemulihan dimulai. Dan di bagian akhir dari video ini, saya akan mengajak Anda untuk menatap ke depan, bukan hanya ke salib, tetapi ke pemulihan yang nyata. Pemulihan relasi, pemulihan identitas, pemulihan arah hidup. Dan di slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana janji itu tergenapi dalam Kristus. Dan bagaimana hidup Anda bisa mulai berubah hari ini juga. Nah, hari ini kita sudah melewati, kita sudah mendengar akan cerita tentang Taman Eden melalui suara Tuhan yang panggil, ada 3 luka besar manusia, relasi yang putus, identitas yang hilang, dan arah yang kabur. Tapi cerita kita, cerita Anda tidak berhenti. Karena jika The Rapture adalah kisah kejatuhan, maka di dalam video seri berikutnya ada The Return yang merupakan bagian dari bab dari buku saya, chapter yang ketiga. Ini adalah kisah pemulihan. Alkitab bukan buku tentang orang yang mencari Tuhan, tetapi tentang Tuhan yang tidak pernah berhenti mencari Anda dan saya. Amin. Karena itu, jangan tinggalkan video seri ini, tetapi mari kita akan melihat video seri yang berikutnya. Jadi, jika Anda ingin mengenal Yesus lebih dalam, mengerti tujuan hidup Anda secara ilahi, dan merasakan pemulihan sejati dari Tuhan, maka seri berikutnya akan sangat penting bagi Anda. Karena jika video ini memberkati Anda, maka saya mengencourage Anda untuk bagikan juga video ini ke orang-orang yang tersesat, yang butuh arah. Karena siapa tahu Tuhan juga pakai Anda untuk jadi jalan pemulihan bagi orang lain. Jangan menyerah, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menonton video ini. Hamba-Mu berkati Tuhan. Bahwa tidak kebetulan mereka menonton dan mereka dengar akan kabar baik ini Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa setiap mereka Tuhan sudah ampuni dosanya dan Tuhan mencari mereka dan Tuhan menerima mereka apa adanya. Dan bahkan ketika mereka berkata, Tuhan ini aku, tolong aku. Tuhan ini aku ingin menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Maka saat itu juga Engkau menyelamatkan hidup mereka Tuhan. Karena ketika mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu ada pada setiap mereka. Dan Roh Kudus turun atas setiap mereka dan membantu mereka, memulihkan mereka, menuntun hidup mereka, menuntun arah mereka, mengembalikan kompas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berjalan menurut persepsi kehidupan mereka, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. God bless.